Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa hadir untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita setelah salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan tadarus tarawih. Untuk itu, mari kita lanjutkan anca tadarus kita. Sekarang surat Ali Imran ayat 8. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana, Tuhan kami, la janganlah, tuzigh engkau memalingkan kami, la tuzigh engkau memalingkan qulubana, hati kami, ba'da sesudah
hadaitana, tatkala engkau beri petunjuk kepada kami. Wahab, dan berilah lana bagi kami min ladunka, dari sisi engkau, rahmatan, rahmat, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, al-wahhaba, maha pemberi. Rabbana, Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'u, mengumpulkan an-nasi, manusia, liyaumin, pada suatu hari, la raiba, la, tidak ada, raiba, keraguan, fihi, padanya, inna, sesungguhnya, Allah, Allah, la, tidaklah, yukhlifu, dia menyalahi, al-mi'ada, janji. Iya mah, terus apa artinya? Biasa disebutnya. Rabbana, Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, la, Rabbana, Tuhan kami, la, janganlah, tuzig, engkau palingkan, qulubana, hati kami, ba'da, setelah, tatkala hadaitana, engkau beri hidayah kami, wahab, dan berilah lana bagi kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, al-wahhabu, maha pemberi. Rabbana, Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'un nasi, mengumpulkan manusia, liyaumin, untuk hari, la raiba fi, la, tidak ada, raiba, keraguan, fihi, padanya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhlifu, dia tidak menyalahi, al-mi'ada, janji. Cekap, terus apa namanya ayatnya, terus apa upami dapal asal tidak sabar, sering diawas. Terjemahan Rabbana, ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami, maksudnya kepada kesesatan, setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Tuhan kami, engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada kerugian padanya, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Nah, inilah ayat 8, ayat 9 ini kalau melihat asalnya yang dibaca oleh ar-rasikhun. Ayat sebelumnya kan ar-rasikhuna fil ilmi, yang senantiasa dibaca oleh ar-rasikhuna fil ilmi. Nah, sebelum sedikit sampai kepada ayat ini, kita harus sedikit bahwa ayat pada ayat 7 kemarin, bahwa ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran ini ada yang disebut muhkam, al-muhkamat, yang kedua al-mutasyabih. Muhkam sebenarnya kemarin yang telah, yang mudah gitu ya, yang mudah dipahami, maksudnya jelas artinya, lafadznya sudah tidak
agak takwil lagi. Kalau mutasabih mungkin lafal-lafal yang cukup sulit untuk dipahami. Itulah sebaliknya muhkam. Dalam satu riwayat yang diterima dari Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat-ayat ini, beliau menjelaskan bahwa dalam tafsir itu ada 4 macam. Kita tahu bahwa Ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya, Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibnu Abbas. Kata Rasul, ya Allah, berilah dia faqihhu fid din, pemahaman di dalam agama. Kemudian wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya takwil. Nah, alhamdulillah Ibnu Abbas ini adalah seorang yang begitu paham terhadap agama, dan juga beliau paham juga atau alim mengetahui tentang takwil dalam Al-Qur'an tadi. Takwil ini adalah sesuatu penjelasan dari ayat yang mutasyabih itu. Kembali dijelaskannya. Nah, itulah menurut beliau penafsir itu ada 4 macam. Pertama, tafsir yang tidak sulit bagi seseorang untuk memahaminya, mudah, sudah jelas mungkin dengan redaksi kalimat tersebut mudah dipahami. Ada juga tafsir yang diketahui oleh orang Arab melalui bahasanya saja, karena sulit dari segi bahasanya sulit. Hanya orang Arab memang, termasuk kita mungkin hari ini termasuk terhadap Al-Quran ini sulit, karena bahasanya bahasa Arab, harus belajar dulu, gitu. Maka sedikit demi sedikit kita memahaminya. Kita adalah ini diantaranya menerjemahkan. Maka itu ketika kita menerjemahkan, memang harus diingat-ingat, gitu. Ingat-ingat kata ini mulai bahasa Arab itu sedikit. Katanya kalau insya Allah kalau seseorang itu sudah bisa menerjemahkan bahasa Al-Quran surat Al-Baqarah saja, dari awal sudah bisa menerjemahkan, insya Allah kesananya itu mudah, bisa mengartikannya lebih mudah. Kalau sudah Al-Baqarah insya Allah kesananya mudah untuk memahami, minimal dari segi terjemah atau arti. Nah, itulah. Nah, yang ketiga adalah tafsir hanya yang diketahui oleh orang-orang yang berilmu mendalam. Nah, ini disebut ini ar-rasikhun. Ada juga yang selanjutnya adalah yang keempat, tafsirnya yang tiada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini maka kemarin juga jelas dalam ayatnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua itu Allah yang Maha mengetahui. Sehingga para mufassir atau para ulama juga ada yang mengartikan atau memahaminya bahwa sampai ayat itulah titik, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, hanya Allah lah yang mengetahui takwil, titik. Ini semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada para ulama yang dilanjutkan warrasikhuna fil ilmi, ya, orang-orang yang rasikhun fil ilmi, orang yang mendalam tentang ilmu. Ar-rasih, rasih itu secara bahasa kalau diartikan katanya dicontohkan sebagai kalaulah kita memasukkan benda yang berat, contohlah besi, dimasukkan kepada benda yang lunak atau tanah yang lunak, bagaimana? Besi yang berat, bulat, pengirama nol contohnya lah, nol terus
sudah direbus, masukkan ke adonan kue, makin masuk ke dalam sampai kepada dasarnya. Nah, itu rosil. Seperti benda besi masukkan ke tanah yang lunak, masuk. Nah, itulah ibaratnya seperti itu ar-rosihun, artinya orang yang terhadap ilmunya itu sampai mendalam, sudah tahu. Ar-rosihun. Banyak orang rosih inilah mungkin dari pemahamannya dengan ilmu yang diberikan Allah, dia juga mengetahui tentang takwilnya. War-rosihuna fil ilmi. Tapi yang jelas, war-rosihuna ini yang jelas bukan itu aja, tapi dia mengatakan yaquluna aman nabi. Apapun yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini semuanya kami imani. Nah, gitulah, kami imani. Kullun min indi rabbina, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan kami. Nah, itulah ar-rasikhuna fil ilmi. Jadi bagi kita sebenarnya dijelaskan bahwa sebagaimana Rasulullah yang Ibnu Marrawih meriwayatkan, qala Rasulullah SAW, innal qur'ana lam yanzilu liyukarriba ba'duhu ba'dha. Sesungguhnya Quran itu tidak diturunkan liyukarriba ba'duhu ba'dha, untuk menyalahi yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang bertentangan di dalam Al-Quran itu. Seperti sejalan. Dijelaskan kemarin tubuh kami itu sejalan, tidak ber liyukarriba ba'duhu ba'dha, sesuai, tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang semuanya yang satu akan menjelaskan yang lain. Nah, itu kalaulah diketahui fama arabtum minhu fa'lamu bi, kalaulah kalian itu diketahui daripadanya itu dengan baik, maka fa'lamu, ketahuilah dengan baik. Nah, tadi saya kan ayat muhkam itu untuk dibaca, dipahami, dipelajari, dipahami dan diamalkan. Wa ma tasabaha minhu fa'aminu bi. Kalaulah ada yang sifatnya mutasabih tadi, yang sulit, seperti contohnya lah kalimat-kalimat pendek dalam huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim itu kan Allahu a'lam bishawab, maka disebut mutasabih, di antara seperti itu. Dan banyak ayat-ayat lain, maka fa'aminu bih, imani saja. Contohnya contoh lain tentang sifat-sifat Allah, bagaimana itu kan kita gaib, terutama hal yang gaib itu kesebutnya mutasabih. Bagaimana nanti ketika menjelang kiamat matahari ada di sebelah barat, itu kan sulit untuk di dalam ayat ini. Mungkin itu tentang kiamat, bagaimana ada siksa kubur, ada surga neraka, siksa dan lain sebagainya, itu kan maka imani saja, maka masuk rukun iman itulah. Maka dikatakan kata dalam hadis ini, Quran itu akan serasi kalaulah memang dipahami, amalkan. Kalaulah memang itu mutasabih, maka imani saja. Dan biasanya kalaulah ayat perintah, ayat larangan itu masuknya adalah muhkam kita tadi. Nah, makanya di sini dalam ayat selanjutnya ar-rasikhuna ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai seperti orang-orang yang fi qulubihim zaigun kemarin. Orang yang di dalam hatinya itu yang ada ciri-ciri untuk menyesatkan, maksudnya dia, sehingga dia itu yang dipahami, yang didalami itu yang mutasabih saja. Oh, bagaimana nih Quran ini? Puasa ada seperti ini. Mereka mengambil takwil-takwilnya. Mereka mencoba mencari untuk apa? Untuk menyesatkan. Dengan arti yang belum diketahui, dia artikan dengan yang lain sehingga menyesatkan umat. Nah, itulah zaigun. Makanya para ar-rasikhuna di sini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa doanya? Ya Tuhan kami,
Janganlah engkau tuzig, palingkan, pemparkan maksudnya dari sesuatu yang engkau telah beri kami petunjuk, berhidayah. Jadi pengetahuan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diterima itu jangan sampai kau sesatkan kembali. Tuzig itu menyesatkan. Jadi menyimpang dari ketentuan yang ada, itu namanya tuzig. Dia berbelok dari kebenaran, beralih kepada kesesatan. Itulah dia berpaling. Sehingga di sini qulubana, terutama hati-hati kami ini, hati kami. Karena memang sumbernya semua adalah berada pada hati yang akan bisa menentukan bagaimana seseorang itu dia berbuat, tergantung hatinya. Makanya hatinya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Allah akan tidak melihat jasad luarnya, tapi Allah akan melihat hatinya. Itu hatinya. Sebab kalau masalah luarnya bisa jadi berbeda dengan hatinya, itu disebut munafik. Kan di dalam istilah itu ada iman, ada kafir, ada munafik. Kalau iman itu orang yang dalam dan luarnya sama, itu iman. Kalau kafir betul-betul sudah menolak, saya tidak percaya, yakin. Tapi kalau munafik itu abu-abu, tidak jelas apakah dia percaya atau tidak. Kelihatannya percaya, tetapi hatinya bertolak belakang. Kadang-kadang dia sholat, tapi di hatinya untuk apa? Untuk melihat bagaimana situasi. Itulah munafik. Nah, di sini. Karena itu masih di dalam hati. Jadi hatinya yang munafik itu ada dua, penampakan dan di dalamnya akan berbeda. Maka di sini orang ar-rasuluna berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Bahkan di dalam hadis dijelaskan kenapa Rasulullah SAW sering berdoa dengan doa ini. Di dalam hadis diriwayatkan bahwa Siti Aisyah juga bertanya kepada Rasulullah, mengapa engkau senantiasa berdoa seperti itu? Katanya, sedangkan engkau juga sudah mendapat petunjuk. Kata Rasulullah, memang Allah lah yang tentang hati ini. Kenapa? Yang namanya hati muqallib, mudah berubah. Hati itu kan mudah berubah. Ayeuna jadi sepintas saja di dalam hati itu akan berubah. Contohnya mau niat ke masjid, di jalan ada gangguan jadi mengpar gitu kan, itu perubahannya. Nah, maka perubahan itu akan lebih berat. Karena itu berdoa dalam hal ini ada doa yang biasa dipanjatkan juga di samping doa ini, ya muqallibul qulub gitu kan, sabbit qalbi ala dini gitu kan. Terus apa bunyinya kata doa? Ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami senantiasa berada pada agamamu. Kemudian ada juga Allahumma musarriful qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Tuhanku yang senantiasa meluluhkan dan merubah hati kami, rubahlah senantiasa hati kami ini untuk senantiasa bertaat kepadamu. Ini doanya. Allahumma ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dini. Allahumma musarriful qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Itu doa biasa dipanjatkan kita. Nah, ini doa ini tentu seperti tadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hati kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidayah yang sudah kita terima menjadi berubah. Mulai dari hati itulah sendiri. Makanya di sini saya ditekankan dalam hati ini. Ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dini. Bahkan ayat ini Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini sangat baik mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, terutama bagaimana supaya hati kita senantiasa panceng istiqomah di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ketaatan untuk menjalankan agama. Itulah tuzik qulubana ba'da id hadaitana. Kemudian wahab lana min ladunka, ya Allah berilah kami ini di sisimu apa? Rahmat min ladunka rahmah, di sisimu rahmat. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan yang kita harapkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka, nah di sini ada kalimat rahmat, min ladunka rahmatan. Di sini rahmatan juga kalau melihat dari segi kata saja, rahmatan itu tidak ada alif lam, tapi menggunakan tasdid, tidak min ladunka rahmah. Para mufasir memang para ulama memperdalam bagaimana dia rahmah yang dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Rahmat kebaikan apapun minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kami mencakup segala jenis dan macamnya, berupa kemantapan iman, ketenangan batin, kemudahan dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah itu rahmat bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya itu langsung dari sisimu, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangankan yang lain, sebetulnya untuk beribadah saja kan minta kita mohon tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalaulah Allah tidak memberikan sesuatu, maka tidak bisa melaksanakan sesuatu. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia rahmah. Ini katanya bahasa Arab kata nakirah bukan ma'rifah. Jadi umum rahmat dari Allah, memohon anugerah semua kebaikan dari Allah Subhanahu. Tidak hanya satu, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, masalah fisik, masalah jiwa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat diri, sehat jasmani, sehat rohani. Ini semuanya itu ya, tentang kemudahan mencari ilmu, dibukakan hati untuk dapat menerima hidayahmu, itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di rahmah permohonan yang menyeluruh. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi, maha memberi. Al-wahhab itu maha memberi, sekalipun tidak diminta, itu al-wahhab. Allah itu memberi, tidak diminta pun Allah memberi, apalagi kalau diminta. Kemudian pemberiannya banyak, tidak terbatas pemberian dari Allah, bahkan berulang-ulang terus. Nah itu banyak, berulang-ulang, mudah, berkesinambungan. Nah, dan semua itu tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Wahhab, disebut maha pemberi. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak berdoa, sebetulnya diberi oleh Allah Subhanahu. Itu maha rahmat. Sekalipun muslim, tidak muslim, muslimin atau kafir, oleh Allah semua diberi, diberi rahmat, kasih sayang. Gitu. Cuma beda kalau rahmat untuk kafirin atau non muslim itu adalah di dunia, sedangkan bagi kaum muslimin memohon rahmat itu adalah untuk dunia dan akhirat. Akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu kan. Ar-Rahman maha pemberi rahmat di dunia, kalau Ar-Rahim itu nanti di akhirat. Jadi tentu bagi kaum mukminin mengharapkan rahmat itu bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai kepada akhirat itu sendiri. Al-Wahhab, inilah maha pemberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya
Rabbana innaka jami'un nasa liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Kalaulah melihat tampak kalimat ini sebetulnya seperti itu bukan doa. Coba, Rabbana Tuhan kami, upami sepintas. Tuhan kami, sesungguhnya Engkau pada suatu hari mengumpulkan manusia pada hari yang tidak diragukan di dalamnya. Tidak ada kata-kata permohonan di sana. Tapi di sini adalah doa juga. Maka disambungkan dengan tadi, dengan Al-Wahhab tadi, Allah Maha Pemberi, sekalipun tidak diminta, maka ketersinambungan menyambungnya nikmat tersebut, bahkan tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat pun seperti itu. Di sini Rabbana, karena Engkau lah menjanjikan kepada kami bahwa di akhirat itu ada janji-janji dari Allah. Apabila Engkau melaksanakan kebaikan, Allah akan memberinya pahala. Apabila melaksanakan keburukan, Allah pun akan memberikan balasan kepadanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tergantung mereka. Di sini makanya untuk akhirat ini juga sama, dikaitkan dengan doa tadi, Allah akan menentukannya, akan memberinya. Maka ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada ragu di dalamnya. Maka doa kami memohon kepadamu agar pada akhirat nanti sebagaimana janjimu, Engkau akan memberikan kepada kami pahala-pahala kebaikan tersebut. Nah, inilah memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, inilah diantaranya doa yang dipanjatkan oleh ar-rasikhun pada waktu ayat ini, tapi memang ini adalah doa bagi diamalkan. Itulah doa dari, dan memang kalau berbicara doa, memang Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Bahkan kalaulah tidak berdoa disebut orang takabur, gitu kan. Dalam ayat Al-Mu'min sebenarnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan permohonanmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, yang takabur, sombong, artinya tidak mau berdoa kepada Allah, min an ibadati, tidak mau beribadah kepada Allah. Ini termasuk orang sombong, sudah ada perintah, diperintah tapi tidak beribadah, itu termasuk orang yang sombong. Maka sayadkhuluna jahannam, mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam dakhiri, dengan dalam keadaan hina-hina. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini adalah termasuk juga doa. Seperti ad-du'a wa ibadah. Kalau kita perhatikan di dalam setiap ibadah kita pasti di dalamnya ada harapan-harapan yang disebut doa. Ibadah apa ya tidak ada doanya? Ada doanya, Bu ya. Salat, dina haji aya doa. Doa sama itu. Ibadah itu ibadahnya doa. Maka salat juga as-salatu ad-du'a. Salat itu adalah doa sebetulnya. Tapi nah itulah. Maka doa ini perlu bagi kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak suka berdoa itu man lam yad'ullaha subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak suka berdoa kepada Allah, maka ghadiba alaihi, Allah murka kepadanya. Bahkan ini menunjukkan bahwa doa itu diharuskan, memang kepentingan juga bagi kita. Sebetulnya bukan kepentingan bagi Allah, kepentingan bagi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan berdoa. Doa itu termasuk ibadah, termasuk zikir, itu permohonan. Tentu doa-doa ini juga disampaikan dengan cara yang baik, tapi bukan seperti hanya dengan ucapan saja, hanya minta, hanya ucapan saja, tapi tidak dibarengi dengan amalan-amalan yang akan sia-sia, akan tidak bermanfaat kalau tidak beramal.
seperti orang yang mengancam tadi, sekalipun banyak bacaannya. Nah, contohnya saja dengan hadis ayat kursi itu akan menghalau setan, kan ada itu dengan hadis ayat kursi setan akan menjauh. Tapi bukan hanya ucapan saja sebetulnya, tapi dengan mengamalkan isinya. Kalau dicontohkan orang yang dengan suara lantang dia mengancam, awas, itu kan suaranya awas. Kalau engkau mau melakukan akan aku binasakan. Tapi ternyata yang bicara itu orang yang lumpuh, tidak bisa apa-apa. Bagaimana ucapan tersebut berbobot atau tidak? Gitu. Memang ucapannya tapi gerak juga tidak bisa. Nih. Ucapan itu tidak akan ditakuti oleh yang lain. Sebab apa? Sebab melihat yang mengucapkannya pun tidak punya kemampuan apa-apa, tapi mengancam seseorang gitu kan, orang yang kuat diancam, awas. Itulah seperti itulah. Walaupun banyak dibaca, tapi tidak diamalkan isinya, bahkan bertentangan dengan isinya, itu kan akan sia-sia. Artinya doa itu kan ada doa dengan lisan, ada doa bil hal. Lisan diucapkan, dengan perbuatan juga diucapkan. Seperti barangkali nangis sayang anak-anak, cerik, bari terus-terusan, akhirnya diperhatikan sepuhna kita eta. Nah itulah doa. Jadi memang kita memang dianjurkan salah satu bentuk zikir kepada Allah itu termasuk juga doa di dalamnya. Dan memang doa itu adalah keperluan kita. Insya Allah masalah doa ini kita akan bicarakan pada kesempatan yang akan datang. Itulah sedikit dari ayat yang kita baca ini. Tentu sudah dihafal dan kita baik juga kita diamalkan, bahwa bahkan ada satu hadis dari Imam Abu Daud, ada doa yang setelah bangun tidur juga dibaca seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka li dzanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga dibaca setelah tidur, juga ada doa seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kita memohon kepada Allah kapanpun, mudah-mudahan hidayah yang Allah telah berikan kita atau hidayah yang ada pada diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai pudar, apalagi menyimpang dari hidayah tersebut. Mudah-mudahan tadi istiqomah setelah hidayah itu dilaksanakan oleh kita sekalian. Demikian sedikit. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas la yawmin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.